Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Maria Angelina Allen dengan NPM 33220013. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari jenis-jenis tes penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, tes lisan. Kelebihan dari tes lisan yaitu yang pertama, dapat menilai kemampuan dan tingkat pengetahuan peserta didik, sikap, serta kepribadiannya karena dilakukan secara berhadapan langsung. Sedangkan kelemahannya itu subjektivitas, pendidik sering mencemari hasil tes, dan yang kedua, waktu pelaksanaan yang diperlukan terlalu banyak. Yang kedua, tes tertulis. Kelebihan dari tes tertulis yaitu lebih respektif, mewakili isi, luas bahan, dan yang berikut lebih mudah dalam pemeriksaannya. Kekurangannya yaitu persiapan untuk soal jauh lebih sulit, terutama dalam bentuk esai. Yang kedua, soal-soalnya cenderung untuk mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali. Dan yang ketiga, sulit untuk mengukur proses mental. Yang berikut, tes formatif. Kelebihan dari tes formatif yaitu mudah dilakukan, bersifat objektif dan terjangkau. Sedangkan kelebihan atau kekurangannya yaitu menyusunnya membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, kurang efektif dalam mengukur beberapa aspek pembelajaran. Yang berikut, tes tindakan. Kelebihan dari tes tindakan yaitu yang pertama, satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan. Yang kedua, dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk saling mengontek. Yang ketiga, guru dapat lebih mengenal karakteristik dari setiap peserta didik. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, memakan waktu yang lama. Yang kedua, dalam hal tertentu membutuhkan biaya yang besar. Yang ketiga, cepat membosankan. Dan yang berikut, memerlukan syarat-syarat pendukung yang lebih lengkap. Yang berikut, tes benar salah. Kelebihan dari tes benar salah yaitu yang pertama, pembuatannya mudah dan dapat digunakan berulang kali. Yang kedua, dapat mencakup bahan pelajaran yang luas. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memakan kertas. Dan yang keempat, bagi tester cara pengerjaannya mudah. Sedangkan kelemahan dari tes benar salah yaitu yang pertama, tes ini membuka peluang bagi tester untuk dapat berspekulasi dalam memberikan jawaban. Yang berikut, dapat terjadi bahwa butir-butir tes jenis ini tidak dapat dijawab dengan dua kemungkinan saja, yakni benar atau salah. Yang berikut, tes menjodohkan. Kelebihan dari tes menjodohkan yaitu yang pertama, pembuatannya mudah. Yang kedua, dapat dinilai dengan mudah, cepat, dan objektif. Yang ketiga, tes ini sangat berguna untuk menilai berbagai hal. Yang berikut kelemahan dari tes menjodohkan yaitu yang pertama, tes menjodohkan cenderung lebih banyak mengungkapkan aspek hafalan atau daya ingat seseorang. Yang berikut, karena mudah disusun, maka jenis ini kurang baik karena seringkali dijadikan sebagai pelarian bagi pengajar untuk tidak sempat lagi membuat tes dalam bentuk lain. Yang berikut, tes esai. Kelebihan dari tes esai atau uraian yaitu bagi guru menyusun ini sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, melatih mengeluarkan pikiran dalam bentuk kalimat atau bahasa yang teratur. Sedangkan kelemahan dari tes esai atau uraian itu yang pertama, tidak atau kurang dapat digunakan untuk mengetes pelajaran yang luas atau banyak sehingga kurang dapat menilai isi pengetahuan siswa yang sebenarnya. Yang kedua, kemungkinan jawaban dan keterangan sifatnya sulit.
Yang berikut tes melengkapi. Kelebihan dari tes melengkapi yaitu tes ini sangat mudah dalam penyusunannya. Yang kedua, tes ini juga dapat digunakan untuk mengukur berbagai taraf kompetensi dan tidak sekedar untuk mengungkapkan taraf pengenalan atau hafalan saja. Sedangkan kelemahan dari tes melengkapi yaitu yang pertama, pada umumnya tes ini menggunakan tes model untuk mengungkapkan daya ingat atau aspek hafalan saja. Yang kedua, dapat terjadi bahwa butir-butir item dari tes model ini kurang relevan untuk disajikan. Sekian hasil penjelasan saya tentang kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis tes penilaian dalam evaluasi pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.